one small thing? Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Perspektif Joker terhadap Charlie Chaplin di dalam masyarakat. Apakah Charlie Chaplin sama seperti Joker? Dalam dunia hiburan, ada karakter-karakter yang telah mengukir nama mereka dalam sejarah besar di dunia ini, yang menarik perhatian penonton dari berbagai generasi ke generasi. Dua karakter yang muncul dengan keunikannya masing-masing adalah Charlie Chaplin dan Joker. Meskipun mereka memiliki kesamaan tertentu dalam suatu hal yang mungkin saja sangat berdampak dan berpengaruh pada budaya dan kemajuan teknologi pada masyarakat. Namun sangat disayangkan keduanya sangat berbeda dalam banyak aspek yang dapat kita dengar dan lihat pada video ini. Apa saja kesamaan dan perbedaannya? Dan bagaimana perspektif sudut pandang keduanya? Mari kita simak videonya. Charlie Chaplin, sang maestro komedi fisik. Charlie Chaplin lahir pada 16 April 1889 di London. Ia adalah seorang seniman serba bisa. Ia dikenal atas kontribusinya dalam perfilman dengan karya-karya yang memukau, terutama selama era film bisu. Ia menciptakan karakter ikonik dalam film The Tramp, dengan penampilan khasnya yang hanya mengenakan topi bulat, jas besar, celana pendek, dan tongkat bambu. Komedi fisik yang biasa kita kenal dengan pantomim ini menjadi ciri khas dari Charlie Chaplin, di mana gerakan tubuh dan ekspresi wajahnya mampu mengundang tawa tanpa sebuah kata-kata. Karya-karyanya seperti film City Lights dan film Modern Times mengandung pesan-pesan sosial yang mendalam. Chaplin adalah seorang seniman yang memiliki kemampuan untuk menghibur dan mengajak penonton merenung pada saat yang bersamaan. Pencapaiannya yang melampaui batas-batas bahasa dan budaya hingga dapat menjadikannya tokoh universal dalam dunia perfilman. Joker, simbol kegelapan dan kekacauan. Joker di sisi lain adalah karakter yang muncul dalam dunia komik DC. Ia pertama kali muncul pada tahun 1940-an. Ia telah menjadi penjahat super yang ikonik dalam cerita Batman. Joker dikenal karena ciri wajahnya yang dicat warna putih dengan senyuman permanen dan cenderung untuk menciptakan kekacauan dan kebingungan di Gotham City. Sifatnya yang psikopat dan obsesinya terhadap kekacauan telah membuatnya menjadi salah satu penjahat paling ikonik dalam sejarah komik. Pada beberapa adaptasi, Joker juga menjadi simbol dalam perdebatan mengenai ketidakstabilan mental dan konflik batin. Salah satu interpretasi paling terkenal adalah penampilan Heath Ledger dalam film The Dark Knight yang menggambarkan Joker dengan kegilaan yang gelap dan sangat berbahaya. Jadi kesimpulan dari Charlie Chaplin dan Joker, meskipun keduanya memiliki dampak besar dalam dunia hiburan, mereka memiliki perbedaan mendasar dalam karakterisasi dan tujuan cerita. Chaplin adalah seorang seniman komedi yang berfokus pada humor fisik dan pesan sosial yang mendalam dalam karyanya, sementara Joker adalah karakter fiksi dengan akar dalam konflik gelap dan kekacauan. Sementara Chaplin mengundang tawa dan refleksi, Joker menimbulkan ketegangan dan pertanyaan etika. Keduanya memiliki tempat yang unik dalam dunia hiburan dan telah berkontribusi pada budaya populer dalam cara yang berbeda. Mereka mencerminkan perpaduan variasi yang kaya dalam cara kita menghibur dan merespons sebuah seni. Nah, oke. Kita kembali lagi dengan Charlie Chaplin. Charlie Chaplin yang lahir pada 16 April 1889 di London, Inggris adalah seorang seniman serba bisa yang dikenal atas kontribusinya yang luar biasa dalam dunia perfilman. Ia lahir dalam kondisi keluarga yang cukup sulit dan masa kecilnya diwarnai oleh kisah keluarga yang bergejolak. Chaplin berasal dari keluarga seniman. Orang tuanya, Charles Chaplin, dan Hannah Hill adalah pemain panggung yang turun-temurun. Namun orang tua Chaplin berpisah ketika ia masih sangat muda. Ibunya mengalami masalah kesehatan mental. Karena itu, Chaplin dan saudara-saudaranya sering menghadapi tantangan dan kesulitan finansial. Mereka bahkan pernah tinggal di panti asuhan pada saat tertentu. Pada usia muda, Chaplin mulai terlibat dalam dunia hiburan sebagai penari cilik. Dia kemudian diterima sebagai bagian dari grup teater musik hall di Inggris dan kemudian berpindah ke Amerika Serikat pada awal tahun 1910-an. Di Amerika, Chaplin akhirnya menemukan karirnya dalam dunia perfilman. Ia segera mendapatkan popularitas melalui karakter The Tramp yang menjadi ciri khasnya. Dengan pakaian uniknya, jas besar, celana pendek, topi bulat, dan tongkat bambu. Chaplin membawa komedi fisik dengan ekspresi wajah yang sangat khas ke layar lebar. Karya-karyanya termasuk film The Kid, City Lights, dan Modern Times. Tidak hanya menghibur penonton, dalam pertunjukannya juga mengandung pesan-pesan sosial dan emosional yang mendalam.
Charlie Chaplin menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah perfilman. Ia membuka jalan bagi pengembangan komedi visual dan mengubah cara kita melihat seni hiburan dari sudut yang berbeda. Meskipun latar belakangnya penuh dengan tantangan, Chaplin berhasil menemukan keberhasilan luar biasa dalam karirnya dan meninggalkan warisan yang masih terus dikenang hingga saat ini. Nah, coba kita lihat perspektif Joker terhadap Charlie Chaplin. Lapisan gelap di balik komedian. Di balik senyum psikopat Joker yang terkenal, tersembunyi sebuah obsesi gelap terhadap tokoh tak terduga ya, Charlie Chaplin. Di antara kekacauan dan kegilaannya, Joker merenung tentang kedalaman yang ada dalam karakter Chaplin. 1. Persona yang terasing. Meskipun mereka berada di dunia hiburan yang berbeda, baik Charlie Chaplin maupun Joker memiliki benang merah sebagai orang-orang terasing. Karakter Death Trap yang diperankan Chaplin dengan pakaian lusuh dan kikuk yang ikonik merepresentasikan kaum pinggiran, seperti yang juga dirasakan oleh Joker dalam penolakan yang ia alami dari masyarakat. 2. Seni kekacauan. Di sini kita juga melihat sebuah seni kekacauan. Bagi Joker, kekacauan adalah sebuah seni, sebuah simfoni kekacauan yang mengekspos keabsurdan kehidupan. Tidak jauh berbeda dengan komedi slapstick Chaplin yang meruntuhkan norma-norma sosial dengan caranya sendiri mengekspos kebodohan dalam upaya serius manusia. Joker bisa melihat Chaplin sebagai pelopor kekacauan terkendali yang menggunakan tawa sebagai senjata. 3. Topeng kebenaran. Chaplin dan Joker juga memiliki kesamaan dalam sebuah topeng kebenaran. Yah, di balik bedak dan ekspresi yang berlebihan, topeng Tramp menyembunyikan kerentanannya. Joker dengan cara yang bengkok merasakan keterikatan ini. Kedua tokoh ini mengenakan topeng untuk menyembunyikan diri sejati mereka. Topeng Chaplin untuk komedi dan topeng Joker untuk melindungi pikirannya yang retak. 4. Melankoli yang menghantui. Kita dapat melihat sebuah rasa melankolis yang menghantui di antara kedua karakter ini. Di bawah permukaan komedi, Joker melihat nada melankolis dalam karya Chaplin. Perjuangan Death Trap mencerminkan kondisi di mana manusia berusaha menemukan tempat dalam dunia yang sering terasa tak masuk akal. Kesedihan bersama ini menghubungkan dunia mereka, seolah Joker menghargai nada lebih gelap dalam komedi Chaplin. 5. Dalam nama kekacauan. Nada komedi kekacauan juga terlihat dalam karakter ini. Sebagai contoh adalah filosofi komedi Joker terlihat lebih anarki untuk dinikmati dan terlihat dapat meruntuhkan tatanan sosial. Sementara narasi komedi Chaplin seringkali menantang otoritas dan norma-norma kehidupan. Joker bisa melihat dalam Chaplin semacam roh sejati meski dengan bentuk pemberontakan yang lebih lembut. Bagi Joker, Chaplin mungkin menjadi simbol tak disengaja dari kualitas eksistensi. Orang yang sama yang menciptakan tawa dan juga berjuang dengan iblis pribadi yang memicu untuk mengingatkan bahwa bahkan kekacauan memiliki nuansa yang rumit. Joker bisa membayangkan dunia di mana tongkat Tramp berubah menjadi bunga penyemprot asam Joker. Dalam pandangan luas Joker, siluet ikonik Charlie Chaplin berubah menjadi tokoh paradoksal yang merupakan sebuah inspirasi tak disadari untuk sebuah kekacauan seorang seniman yang melukis dengan tawa dan air mata. Di tengah kekacauan pikiran Joker, pesona misterius Chaplin menemukan gema tak terduga mengungkapkan hubungan yang ada di balik permukaan diri keduanya. Nah, oke. Saat ini kita telah mencapai akhir perjalanan video. Melalui potret inspiratif Charlie Chaplin, kita disuguhkan sebuah pesan-pesan yang tak hanya relevan pada masanya, tetapi juga memancar ke dalam zaman modern ini. Seperti yang telah kita lihat, Chaplin tidak hanya sekadar seorang komedian, ia adalah seorang filsuf persembahan yang menggunakan bahasa tubuh, ekspresi, dan situasi untuk memvisualisasikan pelajaran hidup. Dalam dunia yang sering kali kacau dan penuh tekanan, kita dapat mengambil contoh dari karakteristik Tramp. Sebuah ketabahan, kreativitas, dan kemampuan untuk tetap tersenyum dalam kesulitan. Ketika Chaplin mengajak kita untuk melihat sisi lucu dalam kesalahan, ia sebenarnya merangkul esensi kemanusiaan kita yang tak sempurna. Semangatnya dalam melawan kelas sosial, mengejar impian, dan melawan ketidakadilan tetap relevan. Namun mungkin saat ini kita perlu merenungkan bagaimana pesan-pesan Chaplin dapat diterapkan dalam ranah digital dan dunia yang semakin terhubung. Bagaimana kita dapat menggunakan media baru ini untuk membawa tawa, kebijaksanaan, dan pengetahuan kepada masyarakat yang luas. Dalam sebuah dunia yang berubah dengan cepat, pesan-pesan Chaplin adalah tonggak yang menerangi jalan menuju kedamaian dan pemahaman. Sama seperti karakter Tramp, kita mungkin memiliki celah-celah tak terduga di antara kisah kita yang memungkinkan kita meraih bintang yang lebih tinggi. Jadi marilah kita membiarkan pesan Chaplin memandu langkah kita saat kita melangkah lebih dekat menuju dunia yang lebih baik di mana tawa, keadilan, dan persatuan menjadi pijakan utama. Kita mungkin tidak lagi di era bisu,
Tetapi pesan Chaplin akan tetap berbicara dengan kuat, melewati generasi dan teknologi, sebagai pengingat akan kekuatan manusia untuk berubah dan menginspirasi, bahkan dalam situasi yang paling kompleks dan tak terduga. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini dan mari kita terus membawa semangat Chaplin ke dalam setiap langkah kita menuju masa depan yang lebih cerah. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan konten ini untuk menyebarkan warisan Chaplin yang tiada taranya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.